khair. Allah kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara. Kedua orang tuanya kita doakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita sudah banyak mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salam min ba'id, ya, salam dari jauh. Mudah-mudahan satu saat Allah kehendaki kita bisa menyampaikan salam dari dekat. Amin. Salam min qarib, bisa berkunjung ke sana, ke Raudhah dan menyampaikan shalawat. Subhanallah, mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran itu anak itu punya 4 kedudukan. Yang pertama, anak itu disebut sebagai hiasan, zinatun. Ya, Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta anak itu zinatun, apa? Hiasan. Dan benar Pak, ketika rumah tangga nggak ada harta, rumah tangga nggak ada anak, sama dengan tidak ada hiasan. Makanya Allah sudah katakan, harta anak kedudukannya hiasan. Namanya hiasan itu ya seneng aja, indah aja. Makanya begitu anak umur dari mulai lahir sampai kira-kira sampai 2 tahun, indah aja di mata orang tua. Walaupun misalkan dia digendong kemudian kencing, mengencingi ibunya, ayahnya, nggak marah. Kenapa? Itu hiasan. Gitu. Tapi kalau sudah 9 tahun masih sembarangan, wah itu sudah mulai geblak-geblok gitu. Ya. Jadi pertama, zinatun, hiasan. Nah, gitu. Nanti naik posisi kedudukannya itu. Ketika salah didik atau kurang memperhatikan pendidikannya, bisa meningkat menjadi aduwatun. Apa itu? Musuh. Makanya di surat At-Taghabun 14 dikatakan, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Nah, gitu. Sungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Yang istrinya satu saja kalau jadi musuh, wah luar biasa. Apalagi yang banyak, musuhnya banyak. Nah, gitu. Makanya kata Allah, di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Cuman Quran hebat, wahzaruhum, hati-hati. Ah gitu. Hati apa? Hati-hati itu jaga. Pahami dia. Gimana caranya? Cara mendidiknya, kan begitu. Nah, tentu di samping jalur-jalur insaniyah, kita minta jalur ilahiyah. Itu. Jangan sekedar jalur kemanusiaan, ya, tetapi jalur ilahiyah. Minta kepada Allah. Karena Allah yang punya, Allah yang nitipkan kepada kita. Nah, kemudian ningkat lagi anak itu bisa menjadi fitnatun. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Bisa menjadi fitnah, bikin kesel mulu sama orang tua. Iya. Gak ada nyenang-nyenanginya. Nah, jadi bisa dari zinatun, hiasan, naik menjadi dua musuh, jadi fitnah. Tapi ada yang keempat, ini yang kita harapkan. Anak menjadi qurratu a'yun. Apa? Penyenang Nah, tapi untuk sampai kepada sini ada doanya, ada usaha batinya.
ada usaha ibadahnya gitu. Salah satunya kita sering-sering mendoakan mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Al-Furqan ayat 74. Ada doanya. Nah, termasuk kita malam ini diundang untuk zikir ini hakikatnya berdoa, mendoakan anak-anak kita. Termasuk bukan hanya anaknya tuan rumah ya, tapi anak kita semua juga ikut terdoakan oleh kebaikan-kebaikan orang tua. Kata Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, ya, la tulhikum amwalakum wala auladukum. Ya. Hai orang beriman, janganlah ya menjadikan kamu rusak dengan hartamu, dengan anakmu, ya, sampai nanti tidak bisa mengingat kepada Allah. Nah ini zikir itu, ya an-zikrillah, zikir ini salah satu cara untuk mengingat kepada Allah, bahwa semua milik Allah. Ada Pak satu peristiwa yang betul-betul juga membuat saya juga menjadi terharu. Ketika haji di tahun 2000, ada jamaah dari Jakarta itu sudah payah ngatasin anaknya. Anaknya sudah super badung, apa aja sudah dikerjain kan. Dan nggak bisa dikontrol sama orang tua. Tapi si ibu tadi punya keyakinan, pasti Allah bisa merubah anak saya. Maka dia berangkat haji. Ya. Selesai haji, kemudian dia berdoa di Multazam. Multazam itu depan pintu Ka'bah. Berdoa betul-betul minta kepada Allah, ya Allah tolong jadikan anak saya ini kau rubah hatinya dari yang tidak baik jadi baik. Jadikan dia anak yang saleh. Nah, karena akan terkabul doa itu, ada semacam halusinasi. Seolah-olah anak itu muncul dari depan Ka'bah, memeluk ibunya. Mama, maafkan aku, mama. Maafkan. Dengan pakaian yang lucu. Itu cerita ibu itu sendiri. Ternyata betul, Pak. Di Jakarta anaknya berubah total. Yang tadinya nggak suka ke masjid dengan sendirinya. Suka ngaji, bahkan berbakti kepada orang tuanya. Siapa yang merubah itu? Allah. Makanya jangan pernah kita mengandalkan jalur insaniah semata, tapi minta kepada jalur ilahiyah. Sama ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, ada dua, Abu Jahal dan waktu Umar bin Khattab, ya kan? Dua orang yang menghalangi dakwanya. Maka Nabi di samping mengajak-ajak ya untuk kejalan Allah, berdoa, ya Allah, ya jadikan ya di antara dua Umar ini salah satunya masuk Islam. Ternyata dikabul oleh Allah. Siapa yang dikasih hidayah? Umar bin Khattab masuk Islam. Begitu masuk Islam, maka Umar bin Khattab tetap dengan perangai kerasnya, tapi berbalik arah. Yang tadinya memusuhi Islam, sekarang balik badan, membela Islam. Gitu. Jadi manusia itu karakternya macam-macam. Tapi nanti kalau dia sudah kenal Allah, maka karakternya itu akan berbalik membela Allah. Gitu. Makanya agama ini memberikan tuntunan, bimbingan supaya apapun karakter kita, begitu sudah kenal Al-Quran, insya Allah nanti jadi karakternya untuk kebaikan. Makanya Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh 4 sahabat dengan karakter yang berbeda, tapi bersinergi dalam berdakwah. Pertama didampingi oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq, ya, seorang yang lemah lembut. Yang kedua didampingi oleh Umar bin Khattab, keras, tapi kerasnya asyidda'u 'alal kufar, keras memerangi orang-orang kafir. Cuma tetap dalam kontrol Rasulullah, sehingga kerasnya terbimbing. Kalau enggak, udah main tebas aja, Pak. Main tebas aja gitu. Sama ketika ada yang orang munafik meninggal itu kan, Abdullah bin Ubay itu kan meninggal, orang munafik itu. Usul, ya sebelum meninggal itu usul, ya Rasul, itu orang munafik, izinkan saya bunuh dia. Jangan. Kenapa? Nanti dikenal ada Rasul membunuh sahabatnya. Jangan. Serahkan kepada Allah, doakan saja, kan gitu. Sama ketika awal-awal Hamzah, pamannya Nabi, itu ahli berburu, jawara, ya, melihat ada Bilal disiksa, orang-orang yang masuk Islam dari kelompok-kelompok budak disiksa. Kata Hamzah, ya Rasulullah, kenapa kita nggak sikat saja mereka? Saya siap kok. Oh, dia jawara,
Jangan. Jangan. Kita hargai. Dalam arti budaya di situ begitu. Apalagi majikan dengan budak itu nggak boleh diganggu. Urusan dia mau gebukin mau apa, jangan ikut campur. Minta kepada Allah jalan keluar. Makanya akhirnya datanglah Abu Bakar Siddiq untuk apa? Dibeli, dibebaskan, baru kemudian dia bisa bebas dari kekejaman orang kafir. Ada karakter Utsman bin Affan, ini karakter donatur, pembiaya. Apapun yang dibutuhkan kebaikan, siap dengan hartanya. Gitu. Perang, berapa jumlah yang makan perang? Siapin biayanya. Itu karakter Utsman bin Affan. Kita perlu orang-orang begitu. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, orang yang asari sujud, orang yang cerdas. Makanya Ali bin Abi Thalib itu dipakai baik di zaman Abu Bakar, Utsman, Umar, Abu Bakar, Utsman, Umar dipakai sebagai semacam menteri pendidikan. Cuman sayang orang-orang Syiah nggak mau baca itu, seolah-olah permusuhan terus dari awal sampai akhir gitu, sehingga malah orang-orang itu menjadikan Abu Bakar, Utsman itu sebagai berhala yang sudah ada dalam Islam, begitu ngeri kan. Makanya tetap walaupun kita mengenal itu semuanya kembali kepada petunjuk yang benar. Pasti itulah karakter sahabat-sahabat Rasulullah yang mendampingi Rasul dalam berdakwah. Nah, kita doakan ya, semoga Qais Al-Farra ini ya, Al-Farra qalbul khair, kita doakan menjadi menjadi anak yang soleh, anak yang mau berjihad di jalan Allah, anak yang mendatangkan manfaat baik keluarganya maupun untuk bangsa dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.